Ngeri Israel perang saudara kala negaranya diberondong ratusan roket Hamas. Kerusuhan yang disebut sebagai perang saudara meletus di kota Lod, Israel pada tengah malam pada hari Selasa. Menyadur Times of Israel, 3 sinagoge dan toko-toko dilaporkan terbakar bersama dengan lusinan mobil. Wali kota Yair Revivo mengatakan Balai Kota dan museum lokal turut jadi target serangan dan membandingkan situasi dengan pogrom atau pogrom Nazi 1938 Kristallnacht. Perang saudara sedang pecah, katanya sambil meratapi upaya konsistensi selama beberapa dekade yang telah gagal. Revivo memohon bantuan langsung kepada Perdana Menteri untuk mengatasi kekacauan ini. Status keadaan darurat langsung diumumkan di kota Yahudi Arab tersebut untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade dan pasukan polisi perbatasan dikerahkan besar-besaran. Perdana Menteri Israel memerintahkan agar para pelanggar hukum ditangani dengan serius dan unit di lapangan diperkuat untuk memulihkan ketenangan dan ketertiban di kota segera, kata pernyataan pemerintah. Komisaris Polisi Nasional Kobi Sabtai menyebut situasi itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kami melihat situasi di kota-kota campuran Yahudi Arab yang belum pernah kami lihat sebelumnya, termasuk insiden Oktober tahun 2000, kata Sabtai merujuk kerusuhan yang pecah di antara orang Arab Israel pada bulan Oktober pada tahun 2000 di awal Intifada kedua. Kekerasan meletus di beberapa kota lain di seluruh Israel. Ada juga laporan serangan balas dendam Yahudi termasuk di Lod tempat pemakaman Muslim dibakar. Lonjakan kekerasan terjadi beberapa jam setelah Hamas menembakkan ratusan roket ke Israel di tengah malam dan mengklaim kemenangan dalam pertempuran untuk Yerusalem. Hamas kemudian memuji orang-orang Arab Israel karena bergabung dalam perjuangan melawan Israel. Warga Lod Silofrid mengatakan kepada Channel 12 bahwa geng pemuda Arab pergi dari jalan ke jalan, membakar toko, memecahkan jendela sementara keluarga Yahudi berkerumun di rumah takut keluar, mobil mereka hangus, dibakar di luar. Ada laporan bahwa beberapa warga menghindari penggunaan tempat penampungan umum selama sirene roket karena takut diserang oleh massa. Sirene meraung-raung di seluruh kota di Israel, bukan hanya karena serangan Hamas, namun karena perang saudara pecah di Israel. Heboh pejabat Zionis aku Israel diambang perang saudara. Mantan Kepala Dinas Keamanan Internal rezim Zionis memperingatkan bahaya dari perang saudara yang akan terjadi di Israel karena fiksi dan perbedaan yang meluas dan belum pernah terjadi sebelumnya di tubuh Israel. Ada kekhawatiran tentang runtuhnya rezim Zionis di kalangan kepala keamanan dan intelijen rezim Zionis, dan beberapa hari mereka telah memperingatkan ancaman tersebut dan akan terjadi. Menurut Pusat Informasi Palestina pada hari Minggu, Yuval Diskin, mantan Kepala Dinas Keamanan Internal rezim Zionis Shabak, dalam sebuah artikel di surat kabar Zionis Yediot Ahronoth, menulis Israel telah menghadapi bahaya nyata dan eskalasi juga eksistensial dalam 3 tahap. Kasus pertama dan kedua terjadi pada tahun 1948 dan 1973. Namun bahaya nyata ketiga yang dihadapi Israel adalah pada tahun ini, tahun 2022, tulis Diskin. Pejabat rezim Zionis itu menyatakan bahwa bahaya saat ini benar-benar berbeda dari 2 bahaya sebelumnya, yaitu perang dengan tentara negara-negara Arab. Sebab bahaya yang mengancam Israel sekarang adalah bahaya disintegrasi internal dan juga akhirnya kerusakan sipil yang parah. Yang tidak pernah lebih khawatir daripada saat ini karena selalu ada ideologi yang berbeda dan ataupun perbedaan pendapat dan juga pandangan. Tetapi masalahnya pada dekade kedua dan ketiga setelah tahun 2000, ideologi tersebut benar-benar berbeda dari kebijakan Israel dan berubah menjadi kebencian dan kebencian yang akan meledak. Terutama sebagian kalangan pribadi memiliki kepentingan dalam percikan api tersebut, tegasnya. Mantan Ketua Shabak mengklarifikasi bahwa gelombang kebencian ini telah memulai permainan berbahaya dalam politik Israel sehingga tidak ada yang bisa mentolerir lawannya lagi. Apakah masalah ini antara kaum kanan dan kiri, antara Arab dan juga Yahudi?
antara Askenazi dan juga Timur, atau antara orang-orang religius dan juga sekuler, papar Diskin. Kemauan generasi baru Israel untuk bertugas di militer, terutama di unit tempur, semakin berkurang setiap hari. Inilah yang membuat pasukan Israel semakin melemah dan akan segera kalah sesuai dengan takdirnya. Israel rusuh, ratusan pemuda Yahudi gelar aksi unjuk rasa tolak wajib militer Israel melawan tentara Zionis. Ratusan pemuda Yahudi ultra-ortodoks melakukan unjuk rasa memprotes pemaksaan wajib militer Israel. Para demonstran juga menyatakan bahwa mereka tidak akan bergabung dengan tentara pemusnah. Aksi unjuk rasa terjadi di persimpangan utama kota Yerusalem. Polisi Israel mengusir paksa para demonstran yang memblokade jalan tersebut. Para pria di kalangan Yahudi Ortodoks mendapat pengecualian untuk tidak ikut wajib militer jika mereka sedang belajar agama. Namun mereka masih harus melapor kepada pihak militer untuk mendapat izin pengecualian itu. Mereka yang tidak mendapatkan izin pengecualian harus tetap ikut wajib militer dan bisa ditangkap oleh polisi militer jika mereka menolak. Pada September, putusan dari Mahkamah Agung Israel mencabut hukum yang memberikan pengecualian untuk pemuda ultra-ortodoks itu. Pengadilan memberikan waktu setahun kepada pemerintah untuk mengajukan aturan baru. Hal itu membuat para kaum Yahudi ultra-ortodoks marah besar dan melakukan kerusuhan di tanah mereka. Sebelumnya, polisi Israel menangkap 35 orang dalam unjuk rasa yang digelar kalangan Yahudi garis keras. Unjuk rasa itu bertujuan memprotes wajib militer yang diharuskan untuk kalangan Yahudi ultra-ortodoks. Orang-orang yang ditangkap termasuk mereka yang berusaha memblokir lalu lintas di Yerusalem. Beberapa orang lainnya ditangkap karena menggunakan kekerasan terhadap pasukan keamanan Israel. Serangkaian unjuk rasa yang terjadi beberapa bulan terakhir dipicu oleh penangkapan sejumlah pemuda ultra-ortodoks yang dituding menghindari wajib militer.